Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang taubatnya seorang wanita cantik yang menjadi seorang pelacur pada zaman Bani Israel. Langsung saja kita mulai kisahnya. Suatu saat, hiduplah seorang wanita yang cantik. Ia adalah seorang pelacur kelas atas yang berasal dari keturunan Bani Israel. Ia mematok harga yang tinggi untuk orang yang ingin menyewa jasanya. Namanya adalah Al-Malika. Kecantikannya sangat terkenal sehingga banyak laki-laki muda yang menyukainya. Begitupun dengan pemuda yang bernama Abid. Abid adalah seorang pemuda yang rajin, beribadah, dan hidup miskin. Berkat kecantikan dan kepopuleran dari Al-Malikah ini, Abid tergoyahkan imannya hingga ia bertekad untuk bisa bertemu dengan Al-Malikah. Abid harus mengumpulkan uang sebesar 100 dinar demi bisa menemui Al-Malikah. Oleh karena itu, ia harus bekerja dengan keras untuk mengumpulkan uang demi pujaan hatinya tersebut. Singkat cerita, setelah sekian lama bekerja keras, akhirnya 100 dinar tersebut terkumpul. Tibalah saatnya bagi Abid untuk bisa menemui Al-Malikah. Ia lalu datang ke rumahnya dan menemui si cantik Omal ketika sudah berhadapan dengan Al-Malikah. Tiba-tiba tubuh Abid menjadi gemetar dan keringat bercucuran keluar dari seluruh tubuhnya. Saat itu juga Abid ingin pergi dari hadapan Alika untuk kabur sejauh-jauhnya. Ia tiba-tiba teringat Tuhannya dan takut dengan dosa yang akan diterimanya nanti. Melihat tingkah Abid yang aneh, Al-Malikah menjadi keheranan. Ia lantas bertanya kepada Abid, "Ada apa denganmu, wahai Abid?" "Aku takut kepada Allah. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku nanti?" jawab Abid. Jawaban yang dilontarkan Abid membuat Al-Malikah terkejut. Dirinya lantas tersentuh dan tersadar berkat omongan Abid tersebut. Abid langsung meninggalkan tempat Al-Malah secepatnya. Namun ternyata Al-Malikah malah mengejar Abid dan menghentikannya. Bukannya memaksa Abid untuk berbuat zina dengannya. Al-Malikah justru memintanya untuk menikahinya. Al-Malikah memohon kepada Abid sambil menangis. Namun, Abid tetap tidak mau menuruti permintaan Al-Malikah tersebut dan ia malah kabur untuk meninggalkan Al-Malikah. Benih-benih iman pun tumbuh di hati Al-Malikah. Ia lantas mencari pemuda yang membuat hatinya bergetar dengan keimanannya itu ke seluruh pelosok negeri. Al-Malikah selalu mencari-cari Abid namun ia tidak pernah menemuinya. Sebenarnya Abid tahu jika Al-Malikah selalu mencari-cari dirinya. Dengan sengaja ia memang bersembunyi dari Al-Malikah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking takutnya dengan perbuatan yang pernah akan ia lakukan itu, Abid akhirnya pingsan sampai meninggal dunia. Kabar kepergian Abid untuk selamanya ini terdengar sampai ke telinga Al-Malikah. Tentu saja ia terkejut dengan kabar tersebut. Al-Malikah lantas memutuskan untuk bertaksiah ke pemakaman Abid dengan kebulatan tekadnya. Al-Malikah akhirnya bertaubat dan akan kembali menuju jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Malikah kemudian bertemu dengan saudara Abid yang juga memiliki keimanan yang tidak kalah dari Abid. Al-Malikah lantas memintanya untuk menikahi dirinya. Permintaan tersebut disetujui oleh saudara Abid. Keduanya lantas melangsungkan pernikahan. Kemudian, Al-Malikah dan suaminya hidup dengan penuh keimanan dan menjadi keluarga yang saleh dan salehah. Bahkan dikabarkan, Al-Malikah menjadi salah satu wanita Bani Israel yang menjadi calon penghuni surga. Pada kisah lain disebutkan bahwa setelah pelacur ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kemudian melahirkan 7 orang nabi dari rahimnya. Namun, nama-nama dari ke-7 nabi ini tidak dijelaskan dalam sumber manapun. Wallahu alam. Sahabatku sekalian, itulah kisah singkat tentang seorang wanita pelacur yang akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.